Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Mole, tempat di mana kisah penuh hikmah, sejarah Islam, dan motivasi keimanan tersaji dengan penuh makna. Di sini, kita akan menyelami perjalanan para nabi, tokoh Islam, dan pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku terbuka, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Muslim, jangan lewatkan kisah inspiratif yang akan menguatkan iman dan menambah wawasan Islami. Bolam listrik dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Sebarkan cahaya Islam, karena satu klik bisa menjadi amal jariah yang tak terputus. Kilauan. Motivasi Islam belajar Islam Islamic Story. Ketika langit terbelah, kisah perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun. Di bawah langit Mesir yang membara, seorang bayi kecil terbaring dalam peti yang hanyut mengikuti arus sungai Nil. Tangisan lirihnya terbawa angin malam, sementara sang ibu menatap dari kejauhan dengan hati yang hancur. Dia harus melepaskannya, demi keselamatan sang buah hati. Karena di negeri ini, seorang raja zalim telah memerintahkan pembantaian setiap bayi laki-laki Bani Israel. Di sisi lain, di dalam istana megah yang dikelilingi pilar emas, Fir'aun, penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, tersenyum puas. Tidak ada yang boleh mengancam tahtanya, dan bagi Fir'aun, bayi-bayi itu adalah ancaman yang harus dimusnahkan. Tetapi takdir memiliki rencana lain. Bayi yang hanyut itu kelak akan mengguncang kekuasaan sang raja. Perjalanan Musa, dari pangeran hingga buronan. Peti kecil itu akhirnya terdampar di taman istana. Asyah, istri Fir'aun, menemukan bayi itu dan hatinya luluh. Biarkan aku membesarkannya sebagai anak kita, pintanya kepada Fir'aun. Meski Raja Lalim itu ragu, ia mengabulkan permintaan istrinya. Musa tumbuh di dalam kemewahan istana, tetapi jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak ia mengerti. Suatu hari, ia menyaksikan seorang pengawal Mesir menyiksa seorang budak dari Bani Israel. Amarahnya meledak, dan tanpa sengaja, ia membunuh sang pengawal. Menyadari kesalahannya, Musa melarikan diri ke padang pasir, menjadi buronan di negeri yang dulu membesarkannya. Wahyu dan misi besar. Di tengah pengembaraannya, Musa tiba di Madian dan hidup sebagai penggembala. Suatu malam, saat ia mendaki Gunung Sinai, ia melihat api yang bercahaya terang. Saat ia mendekat, sebuah suara menggema dari dalam cahaya. "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Pergilah kepada Fir'aun, karena ia telah melampaui batas." Jantung Musa berdegup kencang. Bagaimana mungkin ia, seorang buronan, menghadapi raja paling berkuasa di dunia? Namun, Tuhan memberinya mukjizat. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar, tangannya bercahaya terang, dan yang terpenting, Allah menjanjikan perlindungan. Dengan hati penuh keyakinan, Musa berangkat ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Konfrontasi di istana Fir'aun. Di dalam istana megah, Musa berdiri tegak di hadapan Fir'aun yang terkejut melihatnya kembali. "Wahai Fir'aun, bebaskanlah Bani Israel dan sembahlah Allah yang Maha Esa." Fir'aun tertawa sinis. "Siapa Tuhan yang kau maksud? Wahai Musa? Bukankah aku Tuhan kalian semua?" Musa melemparkan tongkatnya, dan seketika itu juga tongkat berubah menjadi ular raksasa yang menggeliat di hadapan semua orang. Para penasihat Fir'aun terbelalak ketakutan, tetapi sang raja tetap tak mau tunduk. Untuk membuktikan kekuasaannya, Fir'aun mengumpulkan penyihir terbaiknya. Di tengah alun-alun Mesir, mereka melemparkan tongkat mereka, dan berubah menjadi ular-ular kecil. Namun, dengan satu gerakan Musa, ular besar miliknya melahap semua ular penyihir itu. Para penyihir pun tersungkur dan berseru, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Kemurkaan Fir'aun membuncah. Ia mengancam Musa dan para pengikutnya dengan siksaan dan kematian. Malam pelarian. Ketika laut terbelah, Musa dan pengikutnya melarikan diri dari Mesir di tengah malam. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun mengejar dengan kecepatan penuh. Ketika mereka sampai di tepi Laut Merah,
Ketakutan melanda. Di depan mereka lautan luas. Di belakang mereka pasukan raja yang siap membantai. Wahai Musa, apa yang harus kita lakukan? Kita terperangkap. Dengan penuh keyakinan, Musa mengangkat tongkatnya ke atas air. Tiba-tiba, ombak bergemuruh, angin bertiup kencang, dan lautan pun terbelah menjadi dua. Jalanan kering terbentang di antara dua dinding air raksasa. Musa dan pengikutnya bergegas melintasi jalan itu, sementara Fir'aun dan pasukannya tetap mengejar. Namun, begitu Musa dan kaumnya selamat di seberang, air laut kembali bergemuruh. Dalam sekejap, dinding air runtuh, menelan Fir'aun dan seluruh pasukannya ke dalam gelombang. Sang raja yang mengaku sebagai Tuhan itu kini tak berdaya, tersapu oleh kuasa yang sebenarnya. Kesimpulan, sebuah pelajaran dari sejarah. Kisah Nabi Musa bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah kisah tentang keimanan, keberanian, dan keteguhan menghadapi kezaliman. Musa adalah bukti bahwa siapapun yang berpegang teguh pada kebenaran, tidak peduli seberapa besar musuh yang dihadapinya, akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Langit pernah terbelah, laut pernah terpisah, dan keangkuhan manusia pernah dihancurkan dalam sekejap. Ini adalah pengingat bagi kita semua. Tiada kekuatan yang lebih besar dari kuasa Allah yang Maha Perkasa.